kasih, selamat malam dan shalom. Selamat berjumpa kembali pada malam hari ini dalam ibadah kita. Untuk kita akan bersama-sama naikkan doa-doa kita melalui ibadah persekutuan doa yang akan kita lakukan bersama pada malam hari ini. Tentunya bahwa doa dan harapan kami bahwa seluruh jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada, semua dalam keadaan yang baik, teguh di dalam iman, dan tetap bersukacita. Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita untuk kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 178, Damai yang Padaku. Segala pujian dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu di malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami, pemeliharaan membuat kami. Malam hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya. Semua karena anugerah Tuhan. Dan kami mengucap syukur kalau Tuhan memberi kami kesempatan
untuk setiap umat-Mu boleh ada di hadirat-Mu saat ini, bersekutu menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk kesempatan ini. Dan kami bawa hidup kami, dalam sejenak kami bersekutu menyembah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati kami, mengurapi kami, menguasai kami Tuhan. Sehingga sejenak waktu ini kami sungguh-sungguh boleh menikmati hadirat-Mu melalui persekutuan ini. Karena itu ya Bapa, kami datang menyerahkan segenap rangkaian ibadah doa yang kami lakukan bersama pada malam hari ini. Biarlah dari awal sampai selesainya jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bersama-sama pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan menjadi landasan persekutuan doa kita. Sebelumnya, mari saya silakan jemaat Tuhan untuk bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian walau kita dapat melihat, sebagai tanda kesiapan hati kita mendengarkan firman Tuhan.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur kami persembahkan kepadamu pada malam hari ini ya Tuhan, atas pertolongan Tuhan bagi kami, telah menyertai kami dalam berbagai aktivitas kami. Dan malam ini kami ada di hadirat-Mu Tuhan, dalam rangka menaikkan doa kami kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan bagian firman Tuhan sebagai landasan doa kami malam ini. Kami mohon pertolongan Tuhan, urapan Tuhan menolong kami bersama, sehingga firman-Mu menjadi bahagian kami, meneguhkan kami untuk terus setia berdoa kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami umat-Mu ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Segala puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan atas pertolongannya bagi kita bersama, sehingga kita ada sebagaimana ada pada malam hari ini. Itu semua karena pertolongan dan pimpinan Tuhan bagi kita. Kita dapat menjalani kehidupan, tugas tanggung jawab, dan pelayanan kita bersama dalam minggu ini oleh karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Malam ini kita ada di hadirat Tuhan untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Dan sebelumnya mari kita membuka firman Tuhan dari Mazmur 66 ayat 16 sampai 20. Mazmur 66 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Doa yang didengar oleh Tuhan. Doa yang didengar oleh Tuhan. Itulah pokok renungan kita untuk malam ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 66 ini berisi nyanyian syukur pemazmur atas pertolongan Tuhan yang dialami oleh pemazmur dan umat Israel. Berbicara tentang doa yang didengar oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan dengan harapan agar kiranya apa yang kita panjatkan, agar apa yang kita mohonkan kepada Tuhan itu didengar oleh Tuhan. Kita sudah tahu bersama bahwa bagi orang percaya, doa itu laksana nafas yang tidak boleh tidak ada dalam kehidupan kita. Karena itu adalah hal yang sangat penting bagi kita. Tetapi berdoa saja belumlah menyatakan bahwa itu baik bagi kita. Karena doa kita juga yang penting, yang baik, yang kita rindukan, yang kita harapkan adalah doa yang didengar oleh Tuhan, bukan doa asal berdoa. Kalau kita membaca dalam pembacaan kita, khususnya ayat-ayat yang baru saja kita baca, pemazmur bersyukur
Di ayat 20 dia katakan, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Allah macam apakah yang kepadanya kita berdoa? Apakah Allah yang tidak peduli akan seruan hati dan doa kita kepadanya? Mazmur mengatakan, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Berarti Allah yang kepadanya kita berdoa adalah Allah yang mendengar doa kita. Tetapi tentu kita harus pahami bahwa cara Allah mendengar doa kita tidak selamanya persis seperti yang kita bayangkan, atau yang kita impikan, atau yang kita harapkan. Ada sebuah ilustrasi, katanya ada seorang ayah yang memberi hadiah kepada anak gadisnya yang sekian lama menginginkan bunga yang kecil, yang cantik. Suatu hari kemudian sang ayah memberikan dia bunga kaktus yang ada durinya dan tidak ada bunganya. Sedikit kecewa, si anak ini menanggapi pemberian ayahnya. Tetapi oleh karena ia sangat mengasihi ayahnya, maka ia memelihara itu dari hari ke hari. Sekian lamanya, kemudian muncullah bunga yang indah, yang cantik di ujung daun kaktus tersebut. Akhirnya barulah ia sadar bahwa sebenarnya pemberian ayahnya itu adalah sesuai dengan yang sangat diharapkan, walau ia tidak membayangkan bahwa bunga macam itu yang akan diterimanya. Pemazmur menjelaskan kepada kita bahwa Allah menjawab doa kita. Ia tidak menolak seruan doa kita. Tetapi memang kadang-kadang Allah memberikan yang terbaik kepada kita di luar nalar pikiran kita. Allah pemazmur bukanlah Allah yang selalu memberi kemudahan. Allah kadang membiarkan umatnya mengalami pergumulan yang hebat, membawa kami ke dalam jaring, kata pemazmur dalam ayat 10-12, mengenakan beban pada pinggang. Bahkan Allah membiarkan umatnya menerima hinaan dari orang lain. Di sini dikatakan membiarkan orang melintasi kepala kami. Allah kadang-kadang mengizinkan hal yang sedemikian yang bagi kita dipandang sebagai suatu yang hina, tetapi jelas bahwa Allah tidak akan membiarkan umatnya untuk jatuh tergeletak dalam dosa, karena semua proses yang Tuhan izinkan bagi kita dipakai oleh Tuhan untuk menghasilkan sebuah kehidupan yang indah, yang efektif, yang berguna bagi kemuliaan namanya. Jadi dengan demikian, sebetulnya Allah selalu mendengar doa orang yang percaya kepadanya, yaitu doa yang disampaikan sebagaimana yang Tuhan kehendaki dari umatnya. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, doa yang bagaimanakah yang didengar oleh Tuhan dari setiap orang-orang percaya atau dari setiap umatnya? Ayat 16 menjelaskan yang pertama adalah doa yang disertai dengan takut akan Allah. Adakah orang yang berdoa tetapi tidak takut akan Allah? Ada.
ada banyak. Justru karena itulah pemazmur yang memberikan nyanyian pujian ini sekaligus merupakan kesaksian bagi orang-orang yang mendengarkan atau menyanyikannya. Dalam ayat 16 berkata, marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Dan dia mulai menceritakan bahwa ia tidak menolak doanya. Syaratnya apa? Tadi, yaitu takut akan Tuhan. Dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Takut akan Allah artinya bahwa kita hidup benar. Tuhan jadi prioritas hidup kita. Kepentingan Tuhan dan misi pelayanannya menjadi prioritas dalam kehidupan kita, dan bukan sekedar kepentingan diri sendiri yang menjadi prioritas kita. Kita mau dalam segala hal, kita mau menyenangkan Tuhan. Itu artinya takut akan Tuhan. Takut akan Allah artinya takut melakukan kejahatan dan dosa di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Inilah persyaratan yang harus kita lakukan agar doa kita didengar di hadapan Tuhan. Yang kedua, apakah ciri doa yang didengar oleh Tuhan? Selain doa yang disertai dengan takut akan Tuhan, yang kedua dalam ayat 17, yaitu doa yang berisi seruan dan pujian. Doa yang berisi seruan dan pujian. Ayat 17 mengatakan, kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Pemazmur sudah berdoa kepada Tuhan, dan sekarang ia memuji Tuhan dengan lidahnya. Apa artinya ini? Doa itu tidak melulu permintaan. Doa itu tidak melulu ungkapan isi hati kita agar Tuhan melakukan yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan juga mau supaya kita memuliakan Dia dengan apa yang telah diperbuat dalam kehidupan kita. Ia mengabulkan doa kita, dan ia mau supaya kita memuji Dia, mengucap syukur kepadanya, menyelami jalan-jalannya, mengalami kasih dan kebaikannya dalam kehidupan kita, supaya dengan lidah pemberiannya ini kita memuliakan Tuhan. Karena itu dalam doa kita, mari kita memberi porsi yang cukup untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengingat kembali doa Bapa kami, di sana justru pemujaan, puji-pujian diungkapkan terlebih dahulu, lalu kemudian untuk kebutuhan keseharian kita. Tuhan mau supaya kita dalam doa kita ada seruan dan pujian berbau, agar dengan demikian ada jalinan yang intim, yang harmonis antara yang berdoa dengan yang mendengarkan doa, antara saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan Allah yang kepadanya kita berdoa. Sekali lagi, doa yang didengar oleh Allah adalah doa yang berisi seruan dan pujian atau pengucapan syukur di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, apakah ciri doa yang didengar oleh Tuhan? Dalam ayat yang ke-18, yaitu doa dari hati yang suci. Doa dari hati yang suci itu adalah ciri doa yang didengar oleh Tuhan. Ayat 18 mengatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar.
Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, niat, isi hati, kerinduan, hasrat, keinginan kita dapat saja bercampur dengan niat jahat, dapat saja diisi dengan hal-hal yang tidak kudus, yang kemudian menjadi penghalang bagi doa kita. Yesaya dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengatakan, sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, waktu kita datang kepada Tuhan, mari kita datang dengan hati nurani yang murni, tulus, tidak menyimpan niat atau motivasi yang jahat, sehingga kemudian doa yang kita lakukan itu tidak diperkenan oleh Tuhan dan tidak didengar oleh Tuhan. Hendaknya niat kita tulus, niat kita ingin diberkati oleh Tuhan agar kita memberkati orang lain. Katanya ada suatu semacam lelang jabatan, dan setelah melalui beberapa tahapan, kemudian tinggallah 5 orang yang tersisa yang akan menempati jabatan yang sangat strategis dalam suatu perusahaan, yaitu sangat menentukan pengambil kebijakan dalam perusahaan tersebut. Dalam tahap terakhir itu sisa 5 orang, 4 orang mondar-mandir sedang menunggu waktu penentuan siapa yang terpilih sebagai pejabat di perusahaan tersebut. Lalu 1 orang ini kemudian mengambil waktu untuk berdoa, tapi isi doanya begini: Tuhan, biarkanlah mereka melupakan Tuhan, dan biarlah saya menerima anugerah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah doa macam ini adalah doa yang didengar oleh Tuhan? Inilah doa yang tidak suci, tidak tulus, ada niat jahat di dalam hatinya, yaitu membiarkan orang lain melupakan Tuhan. Dan dengan kata lain, melupakan Tuhan berarti ia mengalami penderitaan atau jauh dari Tuhan, jauh dari kasih karunia Tuhan. Ada niat jahat dalam hatinya. Apakah doa macam ini didengar oleh Tuhan? Pemazmur mengatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentu Tuhan tidak mau mendengar. Mari kita benahi hati kita, sehingga dengan demikian hati kita sungguh-sungguh diperkenan oleh Tuhan, dan Dia akan mendengarkan doa kita. Hati nurani yang murni, tulus, dengan tidak menyimpan niat atau motivasi yang jahat, akan menolong kita bersama untuk mengalami jawaban doa yang memuliakan Tuhan, sekalipun kadang-kadang tidak sebagaimana yang kita impikan atau harapkan. Tetapi yang pasti Tuhan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, yaitu mereka yang berdoa disertai dengan takut akan Tuhan, doa yang berisi seruan dan pujian, doa yang keluar dari isi hati yang dalam, yaitu dari hati yang suci, yang tulus dan murni. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur kami persembahkan kepadamu untuk pertolongan Tuhan bagi kami. Malam ini kami baru saja merenungkan bahagian firman Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan senang, Tuhan mau, dan Tuhan rindu untuk menjawab setiap doa kami. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami selalu berdoa disertai dengan takut akan Tuhan. Kami selalu berdoa dengan seruan dan pujian syukur kami kepada Tuhan. Bahkan dalam doa kami ungkapkan dari hati kami yang tulus, yang suci, yang murni bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak dan Ibu, seluruh jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa bersama. Dan seperti biasa, bahwa doa bersama ini nanti akan dipimpin oleh salah seorang anggota keluarga di tempat masing-masing. Disilahkan bagi kita untuk membuka ruang kesaksian dan menyampaikan pokok-pokok doa untuk kita akan saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan sebagai tambahan pokok doa dari tempat ini, yang pertama bahwa kita terus mendukung jemaat Tuhan, mendoakan jemaat Tuhan yang sampai hari ini masih terus bergumul untuk kesehatan mereka. Ada beberapa di antara mereka baik yang sudah menahun pun ada di antara mereka yang beberapa hari terakhir ini sedang dalam kelemahan tubuh. Biarlah kiranya Tuhan akan menolong, menjamah dan memulihkan mereka. Selanjutnya kita berdoa untuk jemaat Tuhan dalam berbagai pergumulan-pergumulan yang ada. Kiranya Tuhan akan terus menolong, menguatkan seluruh jemaat Tuhan melewati setiap pergumulan yang ada, dan oleh pertolongan Tuhan mereka boleh diberi jalan keluar dari setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Selanjutnya kita berdoa jemaat Tuhan dalam usaha pekerjaan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati apa yang jemaat Tuhan kerjakan dan usahakan boleh menghasilkan berkat-berkat Tuhan. Selanjutnya kita berdoa untuk anak-anak kita, jemaat Tuhan dalam pendidikan mereka. Secara khusus ada beberapa anak-anak kita yang sedang berjuang melewati setiap proses untuk ujian akhir di tingkatan masing-masing. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati sehingga setiap anak-anak kita boleh berhasil dengan baik. Secara khusus ada beberapa anak-anak kita yang sedang berjuang, bergumul untuk masuk ke perguruan tinggi di tahun ini. Biarlah anak-anak kita semua boleh mendapatkan perguruan tinggi yang terbaik untuk mereka dapat melanjutkan pendidikan dan meraih sukses di sana. Selanjutnya kita berdoa buat anak-anak kita yang mengikuti pelajaran online, saudara-saudara kita yang sedang dalam penyusunan skripsi. Tuhan menolong, mereka boleh menyelesaikannya dalam pertolongan Tuhan. Selanjutnya kita berdoa untuk persekutuan kita, para pelayan yang ada, dan seluruh jemaat Tuhan kiranya diberkati oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama bergandengan tangan dalam melaksanakan setiap program kerja yang sudah dicanangkan, yang sudah disusun bersama di sepanjang tahun ini. Kita berdoa untuk rencana perayaan Paskah yang akan kita laksanakan pada minggu-minggu ke depan. Biarlah kiranya Tuhan buka jalan pencarian dana dari panitia dan berbagai acara yang tengah disusun, dipersiapkan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan akan memberkati setiap kita dan memberkati banyak orang. Selanjutnya kita berdoa untuk pekerjaan dari panitia pembangunan yang terus akan melaksanakan berbagai pembenahan-pembenahan di seputar lokasi gereja dan penyediaan berbagai sarana prasarana. Kiranya Tuhan akan memberkati. Puji Tuhan untuk kolam baptis sudah selesai dan siap untuk dipakai. Selanjutnya pengerjaan pembuatan toilet. Biarlah kiranya Tuhan memberkati sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Kita doakan panitia dan orang-orang yang sudah berjerih lelah dalam pelayanan ini. Tuhan akan membalaskan dengan limpah berkat-Nya. Dan selanjutnya kita berdoa untuk ibadah kita di sepanjang minggu ini, baik itu ibadah PIG, ibadah hari Minggu, biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Selanjutnya kita terus berdoa untuk pelayanan kita di tingkat klasis dan juga di tingkat sinode. Kiranya Tuhan akan memberkati sehingga pelayanan kita dari hari ke hari
dapat terus dikembangkan bagi kemuliaan nama Tuhan dan akan semakin memberkati banyak orang. Selanjutnya kita berdoa untuk cabang kebaktian Karawaci yang terus dikembangkan, biarlah kiranya Tuhan memberkati. Kita doakan pengurus yang ada diberi hikmat dalam mengatur dan menata pelayanan ini dengan sebaik-baiknya, dan pergumulan untuk pencarian ruko kiranya boleh terrealisasi dengan baik. Untuk selanjutnya diadakan ibadah di tempat tersebut dengan lebih banyak lagi, dan biarlah pelayanan ini semakin memberkati banyak orang. Selanjutnya kita berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kita. Kita doakan proses vaksinasi yang terus berjalan, biarlah kiranya Tuhan memberkati sehingga boleh berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Dan kiranya seluruh rakyat Indonesia, anak-anak Tuhan, boleh mendapatkan vaksin sehingga menolong kita dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi yang ada. Selanjutnya kita terus berdoa untuk penginjilan, biarlah kiranya Tuhan memberkati baik kita, anak-anak Tuhan yang ada di sini, Biro Penginjilan Gereja Kibai dan lembaga-lembaga penginjilan lainnya. Kiranya Tuhan memberkati sehingga hari demi hari pelayanan penginjilan, pekabaran Injil terus dikerjakan, dan semakin banyak orang yang boleh mendengarkan berita Injil dan menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka, untuk kita sama-sama menikmati hidup yang kekal. Demikian pokok-pokok doa tambahan yang kami tambahkan dari tempat ini. Silakan kepada Bapak Ibu ada di tempatnya untuk mengambil alih sejenak persekutuan doa ini. Silakan Bapak Ibu hentikan tayangan ini dan disilakan untuk berdoa bersama-sama. Nanti setelah selesai bisa dilanjutkan dan kita menyelesaikan persekutuan doa kita. Disilakan kepada kita untuk berdoa bersama-sama. Kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian yang mengatakan, "Kala ku cari damai." Kala ku cari damai
teruslah setia kepada Tuhan. Alami kasih dan kebaikannya. Damai sejahtera dari Tuhan menjadi bahagiamu. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, tuntunan pemeliharaan dari Roh Kudus adalah kiranya menyertai kamu sekalian malam ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jauh ibadah kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.